Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali ketemu lagi sama kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ambil posisi terbaik kalian, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Sebagai anak Tuhan, kita semuanya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini, katakan kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda-pemudinya, layani. Tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Lingkupiku
Shalom, halo adik-adik di rumah, bagaimana? Luar biasa ya penyertaan Tuhan ya. Oke, yuk saat ini kita sama-sama berdoa ya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa, penyertaan-Mu sempurna atas kami, adik-adik yang ada di rumah dan juga kami yang ada tempat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Kudus, tolong untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, adik-adik di rumah masih ingat nggak cerita tentang Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan? Nah, ingat ya. Nah, ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, tiba-tiba langit terbuka dan di sana terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Nah, saat itu Roh Kudus itu turun berupa burung merpati. Nah, di sana jadi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes gitu ya di Sungai Yordan, tiba-tiba terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Wah, terdengar suara dari surga. Nah, dari atas dari surga. Nah, saat itulah Roh Kudus memenuhi Yesus. Nah, suatu yang luar biasa. Nah, Yesus setelah dibaptis, banyak orang itu juga mendengar dan melihat, wow, luar biasa. Orang ini siapa? Ini anak ini itu ya, ini anak yang istimewa. Sampai terdengar suara bahwa dia adalah anak yang kukasihi. Yesus memang istimewa gitu ya. Nah, setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yuk kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bersama-sama adik-adik di rumah membuka Alkitabnya di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, selama 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa. Nah, dia tidak makan dan tidak minum. Di sana dalam keadaan lapar, tiba-tiba ada iblis yang mencobai Yesus. Di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan bahwa jika engkau benar anak Allah, buktikan, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, Yesus mendengar gitu ya, mendengar karena dia mendengar iblis ini ya, tapi dia tidak tergoda. Bahkan iblis ini mencoba Yesus dengan, kalau kamu memang benar anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus walaupun dia mendengar iblis, tapi dia tidak tergoda. Dan dia katakan apa? Tetapi Yesus menjawab, dia mengutip ayat dari kitab suci. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini, iblis mencoba Yesus. Yang pertama gagal. Yesus tetap berpuasa, dia tetap ada di padang gurun itu. Terus yang kedua, iblis datang lagi, dia mencobai lagi Yesus. Dia katakan apa di sana? Sesudah itu iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem. Iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah. Dan dia katakan apa? Jikalau engkau benar-benar anak Allah, katanya, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Terus ini Yesus menjawab, Alkitab mengatakan bahwa Allah akan Alkitab mengatakan bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikat untuk menantangmu dan engkau tidak akan terluka. Nah, ini iblis menggoda Yesus. Tapi Yesus menjawab apa? Akan tetapi Yesus mengetahui bahwa kuasa Allah tidak boleh dipakai dengan sembarangan. Dan dia katakan apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai
Tuhan Allahmu. Nah, Yesus menjawab itu kepada iblis. Nah, akhirnya iblis undur lagi gitu ya. Dia pergi lagi. Terus Yesus tidak tergoda gitu. Terus habis itu 3 kali. Habis iblis datang lagi. Dia mengatakan apa kepada Yesus gitu ya. Dia katakan ini lagi kepada Yesus. Dan iblis bawa pula ke atas gunung dan yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, 3 kali iblis mencoba Yesus, akhirnya iblis pergi. Enyahlah engkau. Jadi Yesus mengatakan, enyahlah engkau. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Jadi tidak ada yang boleh menyembah siapapun kecuali kepada Allah. Tidak ada boleh seorang pun apapun dalam bentuk apapun menyembah itu gitu ya. Apa yang menyukai hati sampai lupa dengan Tuhan itu juga enggak boleh gitu ya. Jadi tidak ada Allah yang layak disembah, hanya satu Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Allah Bapa kita yang luar biasa. Hanya Dia saja kita boleh menyembah, tidak ada yang lain. Nah, di sini kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas apapun. Yesus Tuhan kita berkuasa atas iblis, atas semua yang ada di dunia, atas apapun. Karena Dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita, tidak ada yang lain. Dan tidak ada yang bisa tidak ada yang boleh kita sembah, hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Dan di sini kita boleh belajar dari Yesus ini, kehidupan Yesus, bahwa Dia taat kepada Allah saja, tidak ada kepada yang lain. Dia juga menghormati orang tua, taat kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah yang ada di dunia. Nah, di sini kita boleh belajar Yesus berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Atas maut Dia juga berkuasa. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa Dia akan menolong setiap anak-anak yang percaya kepada, menolong setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, yuk kita lihat di Wahyu. Kita lihat di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menaati Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, di sini janji Tuhan, siapa saja yang taat akan firman Tuhan, menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi orang itu dari berbagai macam pencobaan. Nah, pencobaan apa saja yang sering menggoda kita gitu ya? Mungkin berbohong gitu ya. Terus apalagi melakukan hal yang tidak benar, mencuri. Terus apalagi melakukan pencobaan-pencobaan yang menggoda kita apa aja. Contohnya kita ingin sesuatu tapi kita nggak punya, terus kita punya keinginan mencuri. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh. Saat kita ada keinginan itu, adik-adik punya keinginan yang tidak benar, katakan sama Tuhan, Roh Kudus tolong aku untuk tidak melakukan ini. Maka Tuhan akan menolong adik-adik untuk melakukan apa yang baik dan tidak berbuat jahat. Di sini saat Yesus taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan melindungi Yesus dari berbagai macam pencobaan.
Nah, karena Yesus Kristus ada, Dia berkuasa atas segalanya, maka Yesus juga akan menolong Kak Lile dan juga adik-adik yang ada di rumah untuk melakukan apa yang baik dari segala macam godaan. Yuk, kita boleh belajar ya dari kisah Yesus ini, bahwa Yesus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia berkuasa atas segalanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau masuk dalam hatiku, menolongku untuk melakukan apa yang baik, menolongku, menghindarkan aku dari perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Engkau, perbuatan perkataan yang menyakiti hati Engkau. Tuhan, tolong kami semua, adik-adik yang ada di rumah juga, untuk menjadi anak yang baik, anak yang manis. Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami, dan Engkau juga disenangkan atas hidup kami. Seperti Yesus bertumbuh, di mana Yesus dari kecil, remaja, menjadi dewasa, Dia tidak pernah melakukan dosa. Kami pun juga mau belajar Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami menjadi anak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu ya, Kak Lila bercerita. Shalom, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.